Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Kami dari Riau sangat mendukung kepemimpinan Pak KDM. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk komentar positifnya. Mantak nanya, di Sabang sampai ke Merauke tehnya teu aya anu teu ngadukung. Sadayana ge ngadukung sabab naon? Kang Deddy Mulyadi mah pro ka rakyat, ka masyarakat leutik ge kena karasa karaos manfaatna. Jadi mun aya dodi-dodi berikutna awas wes ya ku aing digeruduk. Ulah sok nyieun fiti nu macam-macam model si dodinya. Sabab naon? Ieu Pak Deddy ieu KDM ieu nya kanyaahna masyarakat loba. Di Sabang ka sampai Merauke jarang sia teh aya pemimpin anu model KDM kieu anu pro benar-benar ka rakyatna. Nyaah ka masyarakat. Kalau ada Pilpres hari ini dan Kang Deddy Mulyadi menjadi salah satu calonnya, saya pilih Kang Deddy Mulyadi. Saya sangat simpati kepada gebrakannya dan simpati kepada kemampuan intelektualnya melalui pidato-pidatonya dalam satu acara, melalui bagaimana pemecahan masalahnya terhadap apa yang dihadapi sebagai Gubernur Jawa Barat. Benar-benar berpihak kepada rakyat, sehingga ini menjadi gerah politikus, elit politik itu menjadi gerah, termasuk Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra dan selaku Presiden Republik Indonesia. Dalam pidatonya itu kan menyatakan bahwa Jawa Barat ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap. Ada kata persaingan yang keluar dari beliau, bahwa kebijakan yang diambil Kang Deddy sebenarnya membuat para elit politik itu menjadi gerah. Tapi Kang Deddy maju terus. Jadi inilah satu sikap berani yang ditunjukkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Berani mengambil risiko. Sehingga penilaian saya, kalau tetap konsisten seperti ini, rakyat Indonesia melihat, saya yakin didukung oleh partai apapun, besar kemungkinan Kang Deddy terpilih. Selama tidak ada rasa takut terhadap kepentingan-kepentingan kelompok politik, elit politik, sehingga kebijakannya benar-benar berpihak kepada rakyat. Semoga saja tetap konsisten pergerakan dan perjuangannya untuk sekarang masyarakat Jawa Barat. Nanti kalau jadi presiden harapannya masih tetap berani, bijak, dan cerdas untuk rakyat Indonesia. Assalamualaikum, izin stick Kang Deddy. Kalau lihat cara kinerja Kang Deddy, jadi lihat gubernur-gubernur yang lain seperti mandul Kang Deddy. Cara kerja Kang Deddy sangat sacet sekali. Kami rakyat Jawa Timur itu menginginkan gubernur yang seperti Kang Deddy, yang memang kerja untuk rakyat, bukan untuk pemerintah pusat, bukan untuk segelintir orang atau kaum golongan, bukan, tapi untuk seluruh rakyat Jawa Timur. Gubernur kami ini kayaknya kurang mampu kayaknya. Jadi sebaiknya saran saya gubernur kami Jawa Timur ini mendingan mundur, Bu. Karena Jawa Timur ini sangat luas sekali, Bu. Kalau pemimpinnya kurang pinter, kurang sajat, akan ketinggalan, Ibu. Untuk wakilnya juga begitu, masih muda, energik, tapi juga kurang sajat. Ayolah Kang Emil, kerja yang sajat supaya dicintai rakyatmu Kang Emil. Perjalananmu masih panjang Kang Emil. Sebagai wakil, Anda laki-laki harus lebih sajat dari gubernurnya.
Salam Jawa Timur. Saya sungguh terharu teman-teman ya. Ini saya tidak berdrama, saya benar-benar hampir meneteskan air mata, bahkan sudah berkaca-kaca ketika mendengarkan pidato Kang Deddy yang membawa renungan yang sangat penting. Di mana Kang Deddy mengajak kita semua untuk merasa bersalah, baik dari birokrasi, masyarakat, dan semua yang terlibat terhadap hajat hidup manusia. Dan dibawa-bawa juga tentang bagaimana Kang Deddy Mulyadi tentang amanat Undang-Undang 1945 yang telah dibangun oleh para founding father kita, yaitu adalah mensejahterakan masyarakat miskin, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sebuah ungkapan yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang dibawa oleh Kang Deddy, yaitu tentang bagaimana di zaman Rasulullah sumber anggaran dari Baitul Mal, kemudian dari zaman VOC yang cuma dari rempah-rempah, kebun teh, bisa membangun gedung sate, bisa membangun jalan-jalan, tapi ini dari pajak, dari pungutan ini, pungutan pengusaha dan semuanya. Mengajak pemerintah semua, ayo, kenapa kita tidak bisa sehebat mereka? Dengan sumber anggaran yang begitu banyak, mestinya bisa terbangun dong hal yang lebih baik. Minimal dari yang dibuat oleh Belanda, yang dulu hanya sumbernya dari rempah-rempah. Kita saksikan dulu ya, bagaimana Kang Deddy Mulyadi mengajak renungan, membuat kita merasa malu sebagai hamba, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana teman-teman? Terharu tidak? Saya bukan hanya sekadar terharu, dan ini bukan acting. Ketika saya dengar sebelum saya kontenkan di sini, sejauh itu Kang Deddy memandang. Bagaimana kembali ya, sadarkan kita bahwa kita adalah umat Islam, umat terbaik dari umat-umat sebelumnya, umat penyempurna. Maka kata Nabi Muhammad, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Kita pernahkah terfikir, kita orang Indonesia yang mayoritas muslim, pejabat-pejabatnya mayoritas muslim, ya kan? Diajarkan tentang bagaimana had-had, batasan-batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tapi data mengatakan bahwa kasus korupsi di negeri kita terus digaungkan oleh media-media. Itu yang berketahuan, yang belum ketahuan. Maka Kang Deddy Mulyadi mengatakan hal demikian itu sebuah sindiran, tamparan bagi orang-orang yang memiliki tugas menjadi pelayan bagi masyarakat tetapi tidak amanah dalam kerjanya, ongkang-ongkang, leha-leho. Coba sedikit saja kalau kita mau berpikir, sebelum Kang Deddy Mulyadi ini mendekati momen-momen lebaran, Kang Deddy selama bulan puasa sibuk ngurusin warga kebanjiran, kesana kemari, dari Bekasi, Sukabumi, Bogor, dan kemarin ke Bandung, muter-muter daerah mengunjungi warganya. Ketika di malam takbir beliau ke Bandung, besoknya di Bandung, dan balik ke Bumi Pakuan untuk menyambut warga-warga. Coba, artinya kalian boleh berpikir bahwa banyak waktu yang dikorbankan oleh Kang Deddy Mulyadi yang ditasarufkan, didedikasikan untuk warganya, bahkan melebihi dari waktu Kang Deddy kepada keluarganya sendiri. Ini masih, mohon, kalau Anda konteksnya kritik kepada Kang Deddy, boleh, sangat-sangat boleh, sangat boleh. Tapi kalau sudah kebencian, nyinyir, itu goblok Anda. Ya, ada pemimpin yang pidatonya seperti itu, kinerjanya juga sesuai, Kang Deddy turun, bahkan hampir tidak ada waktu untuk keluarganya yang Anda bisa akses sendiri melalui media sosialnya. Kok masih ngoceh-ngoceh Kang Deddy begini begitu? Ya tentu saya marah, bukan saya pembela Kang Deddy, bukan saya ini menjilat Kang Deddy, tidak, saya bukan orangnya Kang Deddy, saya juga tidak dibayar oleh Kang Deddy, saya buat konten Kang Deddy begini. Yang bayar saya AdSense, saya YouTuber Pak, itu urusan profesionalitas. Tapi kalau Anda bilang saya buzzer, saya bukan buzzer. Ya, saya esai, saya penulis, saya terbiasa dulu mengomentari hal-hal yang terjadi. Karena YouTube ini relasi komunikasinya lebih luas daripada esai, yang esai juga masyarakat kita data mengatakan minat bacanya rendah banget. Itu berbanding balik ketika saya sampaikan melalui media YouTube. Gitu loh, isu-isu hal-hal yang berkaitan dengan humaniora. Sering saya buat esai dulu. Ya bukan cuma esai, puisi juga. Saya sastra, dari kesusastraan. Saya nulis puisi, saya nulis esai, saya nulis cerpen, saya nulis novel. Ya walaupun lebih banyak puisi, tapi kita nggak bicara itu. Kita bicara sekarang KDM Kang Deddy Mulyadi mengajak kita semua untuk bagaimana kita bisa merenung, memiliki kesadaran kolektif antara spiritualitas dengan intelektualitas dengan akal budi. Akal budi ini yang disebut sebagai budaya. Budaya sebagai akal budi adalah tentang bagaimana manusia memiliki kesadaran,
Manusia bisa mendefinisikan sesuatu, bisa mencitrakan sesuatu, bisa mengonsepsikan sesuatu, dan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang telah dia serap melalui panca indera tadi. Itu, Pak. Ya, barangkali hal-hal yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya sampaikan, dan kurang lebih saya mohon maaf. Saya memaafkan untuk semua. Tadi sedikit emosi ini di momen Lebaran. Saya mohon ampun kepada semuanya, maafkan ya. Sahabat bahagia, kalau Anda menyimak bagaimana khutbah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di tengah-tengah jamaah sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, beliau menyampaikan, sebagai pejabat negara, gubernur yang gagal dalam memanage daerahnya, kalau masih lebay dan tidak peduli dengan orang-orang miskin, tidak peduli dengan kaum duafa, tidak peduli dengan adanya banjir, tidak peduli dengan adanya anak-anak yang masih mengemis di perempatan-perempatan, ada rumah roboh yang tidak tertangani, ada anak-anak yang tidak bisa sekolah, ada anak-anak yang tidak bisa mengambil ijazah karena tertahan di sekolah, ada jalan-jalan yang rusak sementara kita tidak tahu bagaimana mengelola anggaran negara yang mestinya dikembalikan lagi untuk masyarakat. Maka, dalam suasana yang penuh berkah ini, saya mengajak seluruh pejabat-pejabat yang ada di wilayah Jawa Barat, mulai dari wali kota, bupati, camat, kepala desa, lurah, dan seluruh jajarannya, untuk kembali lagi mengingat situasi dan kondisi yang perlu bergerak cepat, dan untuk terus berbakti kepada bangsa dan negara ini. Mari kita tingkatkan kesadaran kita tentang Islam, bagaimana Islam itu sendiri yang selalu bersama-sama dengan Rahman dan Rahimnya. Kolektif yang kita jaga inilah antar pejabat, masyarakat, untuk saling bahu-membahu mencari sesuatu yang memang betul-betul membuat rakyat tersenyum. Alangkah bahagianya pejabat yang melihat rakyatnya tersenyum pada saat pulang dari rumah sakit, biayanya tidak tertahan karena tidak bisa membayar BPJS. Orang hamil melahirkan di rumah sakit tersenyum pulang karena biaya BPJS dan melahirkannya tidak ditahan di rumah sakit. Ada rumah roboh dan secepatnya kita akan membangun kembali. Ada anak-anak yatim piatu yang terlantar, kita sudah bisa menolongnya dan membuat kesejahteraan buat anak-anak yatim piatu. Marilah kita bersama-sama tingkat kesadaran ini. Kita munculkan tidak hanya banyaknya jamaah yang ada di masjid, banyaknya pengajian-pengajian dan mimbar-mimbar untuk mengajak mereka berbuat baik, tapi langsung kita turun tangan menangani permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Jawa Barat. Saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kembali lagi saya mengingatkan untuk kita bersama, kesadaran di dalam mengelola anggaran, tepatnya anggaran yang diamanahkan kepada kita semua. Anggaran itulah yang menjadi amanah undang-undang, bahwa seluruh anggaran ini untuk kemaslahatan umat dan kemaslahatan rakyat di wilayah Jawa Barat. Maka sepatutnya kita meminta maaf kepada kaum miskin, kita meminta maaf kepada para pengemis yang ada di perempatan-perempatan, kita meminta maaf kepada warga masyarakat yang kebanjiran, kita minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang belum bisa merasakan kenyamanan dengan pengelolaan anggaran yang kita lakukan sebagai pejabat penyelenggara negara. Alangkah indahnya kalau saat ini umroh para pejabat ngantri, haji para pejabat ngantri, itu semuanya baik. Tapi alangkah baiknya pada saat masyarakat sudah tidak lagi antri dengan pupuknya, masyarakat sudah tidak antri dengan sembakonya, tidak dengan harga yang mahal membeli sembakonya, masyarakat sudah tidak antri lagi dalam menikmati kesehatan di seluruh layanan-layanan kesehatan. Untuk itulah di hari yang penuh berkah ini, 1 Syawal 1446 Hijriah, kita seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan petunjuk untuk terus mengembangkan apa yang kita miliki demi kemaslahatan umat di seluruh Jawa Barat. Saya petik dari semuanya itu, teman-teman, tingkat kesadaran gubernur untuk mengalahkan dirinya sendiri, untuk mengekang hawa nafsunya, mengalahkan sebagai pejabat, sebagai orang kelas tinggi, tapi masih mau berpikir untuk rakyat dan masyarakat tingkat bawah. Alangkah bahagianya sebagai masyarakat kelas bawah pada saat melihat pemimpinnya mau memperhatikan tidak hanya dengan kata-kata, tapi langsung dengan implementasi dan terjun langsung memberikan bantuan dan sekaligus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya. Apakah gebrakan Pak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ini akan tertular kepada gubernur-gubernur yang lain atau wali kota, bupati, camat, lurah yang ada di seluruh Nusantara? Mari kita bersama-sama dalam situasi yang penuh berkah Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini, sebagai rakyat kecil, saya mengajak untuk seluruh teman-teman netizen, kita bersama-sama mendukung terselenggaranya Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menularkan virus-virus kebaikan, janji-janji politik yang akan ditepati untuk mengangkat derajat dan harkat martabat seluruh warga masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini tentunya akan terus dikembangkan, dan insya Allah dengan kita memohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita inginkan, seluruh pejabat-pejabat kita dengan amanah mengelola anggaran negara, sehingga masyarakat akan terjadi masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, seperti halnya yang diharapkan oleh leluhur-leluhur kita. Semua pejabat mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah senantiasa amanah untuk mengembang teguh amanah undang-undang. Sahabat, saya hanya sebatas mengutip apa yang disampaikan khutbah Gubernur Jawa Barat pada saat sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi di channelnya Ginting Raharjo Ngelenyom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.